Hai guys, balik lagi di channel Ngobrol Catur. Kali ini aku bakal bahas partai catur yang super menarik, yang dimainkan antara Roland Paliovic yang memegang putih melawan pecatur brutal Rashid Nesmetinov yang memegang hitam. Pertandingan ini terjadi pada 23 November 1953. Baiklah, kita langsung aja ya. Permainan dimulai dengan langkah klasik pion E4, lalu disambut pion C6, lalu pion D4, dan tantangan pion ke D5. Tapi tantangan ini dibiarkan aja dengan kuda ke C3. Lalu Nesmedinov juga cuman bales santai pakai pion G6. Oke, akhirnya pion mau makan pion. Dan setelah dimakan kembali, lanjut pengembangan kuda ke F3. Dibalas juga dengan langkah serupa, kuda ke F6. Sekarang giliran gajah yang keluar ke F4. Lalu Nesmedinov juga masih main gajah ke G7. Lanjut lagi, menteri maju ke D2. Dan kali ini pengembangan kuda ke C6. Sayangnya langkah itu nggak dibiarkan begitu aja, karena gajah langsung meluncur ke B5 buat memaku kuda. Tapi ini langsung dipatahkan lagi pakai gajah ke D7. Baiklah, akhirnya Roland milih rokade panjang guys. Nah, Nesmedinov pilihnya arah yang berlawanan, yaitu rokade pendek. Ini jelas makin seru kan? Di posisi ini, biasanya langkah yang sering banget dimainkan putih adalah gajah makan kuda, kuda ke E5, atau gajah ke H6. Tapi kali ini, dia langsung gas agresif dengan pion ke H4. Jadi buat ngerespon posisi ini, Nesmedinov naikkan kudanya ke E4. Langkah ini keren sih, nggak cuma menyerang menteri, tapi juga nawarin pertukaran. Jadi ya wajar aja kalau kuda makan kuda. Tapi setelah pion makan balik, coba lihat dulu deh. Posisi ini makin menarik karena pion E4 sekarang nyerang kuda yang sebenarnya berperan sebagai penjaga yang penting banget. Eits, tapi putih juga balas dengan kudanya ke G5 buat ngancam balik pion. Tapi ya Nesmedinov masih aja sabar dan pilih mainkan benteng ke C8 dulu. Mantap banget langkahnya. Nah, normalnya di sini gajah E3 kan buat lindungi pion. Tapi karena ada ancaman kuda makan pion dan benteng makan pion yang bisa bikin skak setter, dia lebih memilih main menteri ke E3 guys. Inilah awal kesalahan yang dibuat putih, karena jelas saja kuda masih berani memakan pion. Nah, jika putih sadar dia udah blunder, seharusnya sebelum posisinya makin parah, dia harus merelakan benteng buat ditukar dengan kuda kan. Tapi karena dia juga melihat hitam punya dua ancaman kuat, makanya dia justru memakan gajah terlebih dahulu. Nah, setelah benteng memakan pion, skak. Raja memang masih bisa ke B1. Dan kelihatannya putih juga nggak terlalu buruk kan, ya karena raja masih menekan benteng, sementara kuda yang menjaganya juga diserang 2 kali. Di posisi ini ada 2 ide yang sangat menarik buat kita lihat bersama guys. Coba kita analisis dulu ya. Ide pertama adalah korban benteng lagi untuk pion skak. Jika raja ke A1, kuda C2 skakmat. Dan jika pengorbanan diterima, kuda F5 skakster. Atau main pilihan terakhir, raja ke C1. Nah, di sini kuda bisa dimainkan ke E2, skak. Karena ini membuat raja udah nggak bisa gerak lagi, jadi ya menteri harus memakan kuda. Dan bukan makan balik menteri, tapi pengorbanan spektakuler. Menteri ke C8, skak. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa kan? Karena memaksa gajah harus memakan menteri. Dan setelah dimakan balik, skak. Ya jika mau dilanjutkan, paling menteri menutup skak. Dan jelas dimakan lagi skakmat guys. Sangat keren kan? Pengorbanan benteng yang diikuti pengorbanan menteri berhasil membuat skakmat yang sangat keren. Hal ini disebabkan karena filsi yang terbuka inilah yang membuat raja sangat mudah dieksploitasi oleh hitam. Dan baiklah, kita kembali lagi guys. Nah, jika tadi aku mainkan benteng buat makan pion skak, Nesmedinov malah tetap pilih memakan balik gajah. Oke, di sini mungkin putih udah sadar kalau posisinya udah sangat lemah. Jadi akhirnya dia putuskan buat tukar bentengnya dengan kuda. Tapi ini udah sedikit terlambat guys. Karena setelah gajah makan balik sekaligus menyerang menteri, sebenarnya menteri ini harus berhati-hati buat melangkah. Dan benar saja putih membawanya ke H3.
Langkah inilah yang membuat sebuah blunder sangat fatal. Memang niatnya bagus, menyerang menteri karena benteng juga masih ditekan raja. Tapi dia lupa kalau benteng masih bisa memakan pion, skak terlebih dahulu. Sekarang raja cuma ada 2 pilihan. Jika ke A1, ya benteng akan ditarik kemana aja. Itu udah pasti skakmat. Jadi mau atau nggak mau, raja dipindahkan ke C1. Dan ini langsung dimanfaatkan. Benteng ke C8, skak. Masih memaksa lagi, raja ke D1. Dan sekarang langkah yang spektakuler dari Nechmetdinov, gajah ke E3, skak. Tetap masih mengorbankan menteri guys. Ya meskipun masih ada 3 pilihan buat putih, tapi mau dijawab pakai pilihan manapun, benteng C1 tetap skakmat. Namun apresiasi, karena putih masih mau melanjutkan permainan dan memakan menteri. Tapi tetap saja, benteng ke C1 skakmat. Guys, ini sangat keren kan? Memang karakter Nechmetdinov itu mirip-mirip kayak Mikhail Tal. Pokoknya kalau udah nyerang, udah nggak ada ampun lagi. Dia juga selalu membuat jebakan yang kalau dilihat pecatur biasa, sangat sulit diketahui. Hal inilah yang membuat banyak permainannya sangat berseni untuk bisa kita nikmati. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka video catur kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe juga channel Ngobrol Catur ini, biar aku makin semangat bikin konten catur seru yang lainnya. Semoga kalian sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.